Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Uluwiyah dari kelas 10 MIPA 2, asal sekolah SMA Negeri 1 Warung Kondang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama yaitu sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno atau juga sering disebut Kerajaan Medang merupakan kerajaan yang bercocok agraris. Tercatat terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah menguasai Kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya merupakan penganut agama Hindu, sedangkan Wangsa Sailendra merupakan penganut agama Buddha. Wangsa Isana sendiri merupakan wangsa yang baru yang didirikan oleh Empu Sindo. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno yaitu Raja Sanjaya, yang juga merupakan pendiri Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Setelah wafat, Sanjaya digantikan oleh Rakai Panangkaran yang kemudian berpindah agama Buddha beraliran Mahayana. Pada saat itu, baik agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di Kerajaan Mataram kuno. Agama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan agama Buddha tinggal di Jawa Tengah bagian selatan. Wangsa Sanjaya kembali berkembang memegang tengkuk kepemerintahan setelah anak Raja Samaratungga, Pramudawardhani, menikah dengan Rakai Pikatan yang menganut agama Hindu. Rakai Pikatan juga berhasil menyingkirkan seorang anggota Wangsa Sailendra bernama Balaputra Dewa yang juga merupakan saudara Pramudawardhani. Balaputra Dewa mengungsi ke Kerajaan Sriwijaya dan kemudian menjadi raja di sana. Selanjutnya yaitu letak dan wilayah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan intinya yang sering disebut Bumi Mataram. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan gunung-gunung seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Sindoro, Gunung Sumbi, Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Lewu, dan Pegunungan Sewu. Daerah ini juga dikelilingi oleh banyak sungai seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Begawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini disebut sangat subur. Pusat Kerajaan Mataram kuno pada awal berdirinya diperkirakan terletak di daerah Mataram atau dekat Yogyakarta sekarang. Kemudian pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dipindah oleh Mamrati atau daerah Kedu. Lalu pada masa pemerintahan Dyah Balitung sudah pindah lagi ke Pohpitu atau masa di sekitar Kedu. Kemudian pada zaman Dyah Wawa diperkirakan kembali ke daerah Mataram. Empu Sindo kemudian memindahkan istana Medang ke wilayah Jawa Timur sekarang. Yang selanjutnya yaitu silsilah Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Waka, Rakai Garung, Rakai Pikatan Suami Pramudawardhani, Rakai Kayuwangi, Rakai Watuhumalang, Rakai Watukura, Empu Daksa, Rakai Layang, Rakai Sumba, Empu Sindok, Sri Lokapala, Makutawangsa Wardana, Dharma Wangsa Teguh. Selanjutnya yaitu peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno ada dua, yaitu berupa prasasti-prasasti dan juga berupa candi-candi. Yang berupa prasasti-prasasti Kerajaan Mataram kuno yaitu prasasti Canggal yang pertama, yang berangkat tahun 654 Saka atau 732 Masehi, yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Yang kedua yaitu Prasasti Kalurak. Prasasti Kaluak berangkat tahun 782 Masehi, ditemukan di dekat Candi Lumbung, Desa Kalurak, di sebelah utara kompleks percandian Prambanan, Jawa Tengah. Yang ketiga yaitu Prasasti Mantiasi. Prasasti Mantiasi ditemukan di Kampung Mateseh, Magelang Utara, Jawa Tengah.
Yang keempat yaitu Prasasti Sojomarto. Prasasti Sojomarto merupakan peninggalan wangsa Shailendra yang ditemukan di desa Sojomarto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini diperkirakan pada abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Yang kelima yaitu Prasasti Tritepusan. Prasasti Tritepusan menyebutkan bahwa Sri Kahulunan pada tahun 842 Masehi menganugerahkan tanahnya di desa Tritepusan untuk pembuatan dan pemeliharaan tempat suci. Yang keenam yaitu Prasasti Wanua Tengah 3. Prasasti Wanua Tengah 3 ditemukan November 1983 di sebuah ladang di Dukuh Kedonglo, Desa Gandulan, Kaloran, sekitar 4 km arah timur laut Kota Temanggung. Yang ketujuh, Prasasti Rukam. Prasasti Rukam berangkat tahun 829 Saka atau 907 Masehi, ditemukan pada 1975 di Desa Petarongan, Kecamatan Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti Pelumpungan ditemukan di Dukuh Pelumpungan dan berangkat tahun 750 Masehi. Yang selanjutnya yaitu Prasasti Siwargra. Dalam prasasti ini tertulis Candra Sengkala Walung Gunung Sangwiku yang bermakna angka tahun 778 Saka atau 857 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Dyah Lokapala atau Rakai Kayuwangi segera setelah berakhirnya pemerintahan Rakai Pikatan. Yang selanjutnya yaitu Prasasti Gondosuli. Prasasti ini ditemukan di reruntuhan Candi Gondosuli di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah. Yang mengeluarkannya adalah anak raja pangeran bernama Rakarayan Patapan Pupalar, yang juga adik ipar Raja Mataram Rakai Garung. Prasasti Gandasuli terdiri dari 2 keping, disebut Gandasuli 1, Dangpu Huangglis, dan Gandasuli 2, Sanghyang Wintang. Ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno dengan aksara Kawi, Jawa kuno. Berangkat tahun 792 Masehi. Yang selanjutnya yaitu Prasasti Kayumbungan atau Karang Tengah. Ditemukan di Susun Karang Tengah, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Selanjutnya Prasasti Sangkaran. Berasal dari abad ke-8 Masehi yang ditemukan di Sragen, Jawa Tengah. Yang selanjutnya itu Prasasti Ngadoman. Ditemukan di Desa Ngadoman, dekat Salatiga, Jawa Tengah. Prasasti ini penting karena kemungkinan besar merupakan perantara antara aksara Kawi dengan aksara Buddha. Selanjutnya, Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan adalah prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya dari yang berangkat tahun 700 Saka atau 778 Masehi, ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta, yang ditulis dalam huruf Pranagara atau India Utara dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya, peninggalan yang berupa candi-candi. Yang pertama itu Candi Gatot Kaca, Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Punta Dewa, Candi Semar. Selanjutnya yaitu masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Keruntuhan Mataram kuno disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, letusan gunung berapi. Yang kedua, krisis politik. Yang ketiga, pertimbangan ekonomi. Kehidupan pada masa Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Dinasti Sanjaya. Kehidupan politik. Rakai Sri Mataram Sang Ratu Sanjaya dari 732 sampai 760 Masehi. Sri Maharaja Rakai Panangkaran dari 760 sampai 780 Masehi. Sri Maharaja Rakai Panunggalan dari 780 sampai 800 Masehi.
Sri Maharaja Rakai Warak dari 800 sampai 820 Masehi, Sri Maharaja Rakai Gunung dari 820 sampai 840 Masehi, Sri Maharaja Rakai Pikatan dari 840 sampai 856 Masehi, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi dari 856 Masehi sampai 882 Masehi, Sri Maharaja Rakai Watuhu Malang dari 882 sampai 899 Masehi. Sri Maharaja Rakai Watukura Diah Balitong dari 898 sampai 915 Masehi. Sri Maharaja Rakai Daksotama dari 915 sampai 919 Masehi. Sri Maharaja Diah Tulodong dari 919 sampai 921 Masehi. Sri Maharaja Diah Wawa dari 921 sampai 928 Masehi. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Mataram kuno sudah teratur. Dilihat dari cara pembangunan candi-candi menggunakan tenaga rakyat secara gotong royong. Kehidupan ekonomi. Mata pencaharian pokok masyarakat adalah petani, pedagang, dan pengrajin. Kehidupan beragama. Mataram kuno, Wangsa Sanjaya memiliki kepercayaan beragama Hindu beraliran Siwa. Yang kedua yaitu dinasti Shailendra. Kehidupan politik, Banu 752 sampai 775 Masehi, Wisnu 775 sampai 782 Masehi, Indra 782 Masehi sampai 812 Masehi. Samaratungga 812 sampai 833 Masehi, Ramodawardhani 883 sampai 856 Masehi, Balaputra Dewa 883 sampai 850 Masehi.